Nah pas dia lagi mau menjamkan mata, tiba-tiba mulas perutnya, pengen pup. Beranjaklah Marni dari tempat tidurnya, dia pergilah ke jamban yang ada di sungai. Memang waktu itu belum banyak toilet yang ada dalam rumah, Wak. Masih toilet umum gitu, jadi dari bilik kayu pula. Itu pun nggak full ketutup gitu loh, cuman ketutup setengah. Jadi siapapun yang pup buang air di situ tuh bisa nengok keluar, kayak gitu. Yang ketutup cuma bagian bawah aja, kebayang ya. Pergilah Marni ke sana kan, setengah malam tuh. Nah pas waktu nyampe di sana, Wak, Marni nengok ada laki-laki pakai singlet putih, celana hitam pendek juga. Cuman dia pakai topi anyaman bambu itu. Lagi duduk dekat tepi sungai itu, yang ada di samping rumahnya Marni. Rumah Marni kan memang di samping sungai kan. Dan setelah dilihat ternyata laki-laki itu bukan lakinya, Wak. Laki-laki itu tetangganya si Marni, namanya Pak Min. Dah lah tuh tenang lah si Marni. Oh alhamdulillah aku nggak sendirian tengah malam kayak gini, ada Pak Min. Dan ketika berjalan ngelewatin Pak Min, Marni nyapa lah, Pak Min, tumben malam-malam gini ke sungai ngapain? Mau ke jamban juga? Tapi saya duluan lah ya, saya udah kebelet kali, kata si Marni kayak gitu. Nah waktu itu Pak Min diam, Wak. Dia nggak ngerespon apa-apa, dia nggak merespon pertanyaan Marni. Tapi walaupun kayak gitu Marni nggak ambil pusing, dia lanjut lagi lah itu jalan menuju ke jamban itu buat buang air besar. Nah pas dia lagi mohon maaf buang air ini, Wak, Marni tengok Pak Min kan tadi duduk dekat tepi sungai kan. Nah tiba-tiba Pak Min tuh bangun, dia jalannya masuk ke sungai ya. Jadi kebayang kan mau ke sungai itu ada kayak jembatan gitu kan, dia jalan nih buang air dekat jamban tuh. Pak Minnya dekat sini, dia jalan tapi nggak lewat jembatan ini, dia masuk dalam sungai, Wak. Cuman memang mengarah ke si Marni. Marni nengok karena kan memang nggak full ketutup jamban tuh kan. Ngapa Pak Min kayak gitu tuh? Diteriakin sama Marni, Pak Min ngapain? Kalau bapak lagi kebelet tunggu Pak ya, saya belum selesai nih, kata Marni kayak gitu. Nah bukannya menjawab, Wak, Pak Min tetap tuh berjalan dekat sungai itu, berjalan ngedekatin ke siapa, ke Marni. Dan nggak lama setelah itu barulah Pak Min berhenti dan secara tiba-tiba dia berubah sosok, Wak. Berubah menjadi sosok makhluk bertubuh besar kali, berbulu lebat, mata merahnya menyala. Dan detik itu juga Marni sadar bahwa yang berdiri dekat depan dia tuh bukanlah Pak Min tetangganya, melainkan sosok genderuwo yang kemarin lah, yang ngantuin dia tempoh hari itu. Nah, belum sempat dia bereaksi apa-apa, Wak, sosok itu tiba-tiba mengecil. Dia nggak berubah jadi manusia ya, cuman pertama kan besar, tiba-tiba mengecil jadi seukuran tubuh manusia. Terus macam dicakar-cakarnya air sungai itu. Terus yang bikin merinding apa, Wak, dia langsung balik badan, berlari ke balik sungai, jalan dekat jembatan, berlari ngampirin siapa? Marni. Kata digedor-gedor itu jamban tuh, ya Allah. Marni lagi buang aja nih. Ngapain gua kesini? Pergi kau. Jangan ganggu aku, kata Marni. Karena denger itu sosok genderuwo tuh makin digedor-gedor pintu jamban, makin menjadi bergetar jamban tuh dibuat, Ewa. Dan nggak lama dari situ udah nggak tahu apa-apa lagi Marni pingsan, waktu berak tuh. Ya Allah kasihan kali lah, nek. Kekali sampai orang lagi berak pun diganggu sama genderuwo nih ya. Nah dah kan Marni pingsan, habis waktu dia bangun dia udah ada di kamarnya, udah ada suaminya juga, Pardi. Nah ketika Marni buka mata, Pardi pun langsung dipeluknya. Kamu nggak apa-apa kan sayang, kamu kenapa? Tadi kamu ditemuin sama warga pingsan di jamban loh. Iya aku ingat. Oh disinilah Marni pun menceritakan semua kejadian